menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Bangsa sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semua menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Mas Mat, Hurra! Mas Mat, Hurra! tepuk semangat. Kelas Kami kelas 4, kelas paling hebat dan bersemangat. Kelas 4, kami kelas 4, kelas paling hebat dan bersemangat. tepuk tangan buat kita semua. Sehat semua ya. Ada yang tidak enak badan? Ada yang sakit? Hari sakit? Kalau pilek pakai maskernya. Ya. Hari ini semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Berapa orang? Siapa?
kemarin Bapak itu pergi jalan-jalan ke Buntok. Nah, Bapak jalan-jalan bersama keluarga, bersama anak Bapak, bersama istri Bapak. Bapak di Buntok membeli beberapa kebutuhan. Bapak membeli buah-buahan, Bapak juga membeli baju, Bapak di sana juga membeli beras. Terus kami makan bersama di warung makan. Ini perjalanannya sangat menyenangkan. Dan tidak lupa Bapak juga membeli oleh-oleh buat teman-teman Bapak yang ada di Ampak. Nah, dari cerita Bapak ini, menurut kalian apa pikiran pokok dari cerita Bapak tadi? Siapa tahu? Bapak pergi foto. Bapak jalan-jalan. Ya, betul sekali. Pikiran pokoknya adalah Bapak pergi ke Buntok atau Bapak jalan-jalan ke Buntok. Jadi kalian sudah tahu ya, sudah paham apa itu tentang pikiran pokok? Paham? Paham semua? Oke, nah ada yang belum paham tentang pikiran pokok? Sudah paham ya? Sudah bisa menentukan pikiran pokok ya? Oke, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pikiran pokok pada tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku, dengan tema suku bangsa di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menuliskan kata sulit dan maknanya berdasarkan teks non-fiksi tentang suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menuliskan dan menjelaskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat setelah membaca teks non-fiksi tentang suku bangsa di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu siswa mampu menyusun dan menceritakan kembali informasi yang telah diperoleh dari teks non-fiksi menjadi sebuah paragraf dengan runtut dan ejaan yang tepat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku paketnya halaman 1. Yuk dibuka semua. Kalian baca, bisa juga kalian lihat tampilan di depan ini. Dibaca, dipahami dulu. Silakan dibaca sekarang. Ya, setelah kalian baca teks mengenai suku bangsa di Indonesia pada buku teks itu, Bapak mau tanya, menurut kalian bagaimana suku bangsa di Indonesia? Sangat beragam. Ada
ada bermacam-macam suku di Indonesia. Ya. Kemudian coba sebutkan 5 suku yang ada di Indonesia. Mayon. Berarti kalian sudah tahu ya isinya dari bacaan itu bahwa ada banyak sekali suku-suku di Indonesia, sangat beragam. Ada Jawa, ada Dayak, ada Bugis, ada Osing, ada Tengger, apalagi ada Samin, ada Nias, banyak sekali ya. Ya. Terus bagaimana menyikapi keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Bagaimana sikap kalian dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini? Saling menghormati dan terus berarti kalian sudah tahu bahwa kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan belajar secara berkelompok. Kelompok 1, Ari, Doni, Kevin, Fauzi. Kelompok 2, Eldo, Akbar, Roland, Wahyu. Kelompok 3, Jaulia, Husna, Asifa, Resta. Kelompok 4, Cahaya, Leon, Asyara, Natania. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Yuk, kumpul. Nah, setelah kalian di kelompok masing-masing, Bapak akan membagikan artikel yang bisa kalian cermati. Ya, Bapak bagikan setiap kelompok dibaca dan dicermati. Nah, Bapak juga menyediakan PowerPoint yang berisikan tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Terus, apa yang kalian kerjakan? Bapak akan membagikan lembar kerja. Jadi, isilah lembar kerja ini sesuai dengan petunjuknya. Bekerjalah secara berkelompok. Nah, pengisinya di sini sudah ada langkah-langkahnya ya. Nanti dibaca bersama kelompoknya, jelas? Oke, Bapak bagikan. Kalian juga bisa mencermati PowerPoint yang Bapak tampilkan. Silakan dicermati. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Nah, untuk lebih jelasnya, PowerPoint ini juga sudah Bapak print out. Nah, kalian juga bisa mencermati tulisan mengenai suku bangsa di Indonesia menggunakan slide PowerPoint yang sudah Bapak print. Silakan dicermati, silakan dibaca bersama kelompoknya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan bekerja di dalam kelompok, dibaca petunjuk dari LKPD-nya.
perhatikan baik yang dari artikel maupun yang dari PowerPoint yang Bapak print out. Bapak akan memutarkan video. Silakan bisa diperhatikan videonya mengenai suku bangsa di Indonesia. Bapak putarkan videonya ya. Sudah selesai semua ya? Oke, sekarang presentasikan atau bacakan hasil kerja kelompok kalian di depan. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kita. Ya, kelompok Leon silakan maju. Yo, semua maju ke depan, dibacakan. Kelompok lain silakan memperhatikan hasil dari kelompok Leon. Kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, boleh ya. Siap? Yuk, silakan dibacakan Leon. Ya, langsung dari kata sulitnya. Kata sulit 1. Bineka Tunggal Ika. Arti kata artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap sama. 2. Strategis. Letaknya sangat bagus. 3. Keberagaman. Keberagaman adalah satu Ya, tepuk tangan buat kelompok Leon. Ya, dari kelompok lain mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Saya Pak. Ya, maju. Menurut saya tugas dari kelompok Leon sudah sangat bagus. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, silakan mundur. Terus, baik, kelompok berikutnya siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Asifa, silakan maju ke depan. Bacakan. Ya.
silakan ke belakang. Baiklah anak-anak, kalian sudah membacakan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Sangat bagus, luar biasa jawaban kalian. Banyak sekali kalian sudah mengerti hal-hal apa yang ada di dalam teks bacaan yang kalian sudah cermati. Nah, sekarang tugasnya silakan dikumpul ke depan. Yo, perwakilan satu orang satu Aku juga. dari kelompoknya. Sekarang Bapak akan memberikan tugas secara individu atau perorangan. Tugasnya yaitu kalian kembali cermati teks-teks bacaan tentang suku bangsa di Indonesia, lalu kalian kerjakan tugas ini. Jelas? Oke, Bapak bagikan tugasnya ya. Di situ ada berapa tugasnya, Bu? Nah, tugas yang A dan yang B. Yang A adalah menjawab pertanyaan. Yang B, kalian menyusun kembali informasi apa yang kalian peroleh dari teks bacaan non-fiksi tentang keragaman suku di Indonesia, tentang suku bangsa di Indonesia. Paham? Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, untuk tugas yang B, Bapak jelaskan tadi. Kalian mencermati video boleh, lalu artikel ini juga boleh. Cermati lagi teks non-fiksi yang sudah Bapak berikan tadi, yang sudah Bapak tampilkan tadi. Lalu dari teks itu tuliskan kembali informasi yang kalian dapatkan. Ceritakan kembali apa sih isinya itu dalam suatu paragraf. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan dikerjakan. Dari yang tugas kedua menyusun cerita, menyusun kembali informasi dari teks non fiksi itu, siapa yang mau bercerita langsung? Oh ya, Leon. Ya,
Ya, baiklah anak-anak. Leon akan menceritakan informasi yang telah dia peroleh dari teks non-fiksi yang telah dia cermati. Yang lain perhatikan ya. Silakan Leon ceritakan. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman, antara lain suku, bahasa, agama. Tapi walaupun Indonesia memiliki banyak keragaman, Indonesia tetap hidup rukun. Karena Indonesia memiliki semboyan bineka tunggal ika. Ya, bagus sekali tepuk tangan buat Leon. Dari yang telah kita pelajari hari ini, adakah yang masih mau ditanyakan pada Bapak? Saya Pak, Ya, Wahyu, mau tanya apa? Bapak berasal dari suku mana? Oh ya, Bapak berasal dari suku Jawa. Jadi, Indonesia ini sangat beragam. Terdiri dari beberapa suku. Seperti kalian di kelas ini, ada suku Dayak, ada suku Banjar, ada suku Jawa. Jadi kita sangat beragam sekali suku-suku di Indonesia. Jadi hari ini Bapak simpulkan bahwa kita sudah belajar tentang keragaman suku di Indonesia. Dalam teks non-fiksi itu kalian juga bisa menentukan apa tadi? Satu, pikiran pokok dari tiap karakter. Kalian juga bisa menentukan dan menuliskan kata yang sulit dan artinya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang Bapak sampaikan ini? Nah, kalau tidak ada, Bapak mau tanya. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah kalian merasa bahagia? Bahagia sekali. Baik, terima kasih buat kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bapak juga senang, Bapak juga bahagia kita bisa belajar bersama-sama. Baik, Bapak akhiri untuk pelajaran tema ini. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat.